Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7, apa kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Meskipun belajar dalam kondisi pandemi seperti ini. Anak-anak, walaupun kondisi seperti ini, kita tidak boleh malas belajar. Harus tetap semangat agar kalian menjadi anak yang pintar dan menjadi anak soleh dan solihah, kebanggaan ayah dan bunda kalian. Baiklah, kita mulai pembelajaran hari ini. Sampai pada hari ini pembelajaran sudah pada bab 2. Norma dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Anak-anak, kalian bisa melihat di LKS kalian di bab 2. Anak-anak, manusia adalah sebagai makhluk sosial, di mana manusia saling membutuhkan satu sama lain. Manusia dalam memenuhi kebutuhannya sering terjadi benturan-benturan, perselisihan, percekcokan, dan sebagainya antar sesama manusia lain dalam memenuhi kebutuhannya. Masyarakat memerlukan suatu tatanan hidup agar kehidupannya berlangsung dengan tertib. Tatanan tersebut dapat berupa aturan-aturan dalam pergaulan hidup di masyarakat. Nah, anak-anak, tatanan hidup tersebut disebut norma. Dibuatnya norma bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan manusia sehingga akan terwujud ketertiban dan kedamaian dalam hidup bermasyarakat. Anak-anak, tadi saya sudah membahas tentang aturan-aturan. Yang saya katakan tadi bahwa aturan itu biasa disebut dengan norma. Lalu apa pengertian norma itu? Berikut akan saya jelaskan tentang pengertian norma. Norma biasa diartikan sebagai petunjuk atau pedoman tingkah laku yang harus dilakukan ataupun tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan suatu alasan tertentu. Nah, anak-anak, di dalam kehidupan masyarakat tentunya sering terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap norma. Lalu apa yang akan terjadi pada pelanggar norma tersebut? Nah, tentunya mereka akan mendapatkan sanksi. Sanksi bisa berupa teguran, denda, pengucilan, atau hukuman fisik. Oleh karena itu, kita sebagai makhluk sosial wajib mematuhi norma sebagai peraturan hidup mengikat setiap manusia. Nah, anak-anak, kalau tadi kita membahas tentang pengertian norma, sekarang kita lanjutkan fungsi norma. Ada beberapa fungsi norma, antara lain yang pertama, sebagai sistem pengendalian sosial.
Artinya, norma atau aturan menjadi alat yang dapat mengendalikan dan mengawasi tingkah laku anggota masyarakat. Yang kedua, fungsi norma adalah sebagai pedoman dalam bertingkah laku. Artinya, norma memuat aturan tingkah laku masyarakat dalam pergaulan sosial. Fungsi yang ketiga adalah norma sebagai alat untuk menjaga kerukunan anggota masyarakat. Artinya, norma mengatur agar perbedaan dalam masyarakat tidak menimbulkan kekacauan atau ketidaktertiban. Fungsi yang keempat adalah norma sebagai alat untuk mewujudkan keadilan. Artinya, norma atau aturan, terutama norma hukum, dibuat mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Anak-anak, di dalam masyarakat itu terdapat bermacam-macam norma. Macam-macam norma ini berlaku di dalam masyarakat yang tentunya harus ditaati oleh seluruh anggota masyarakat. Macam-macam norma tersebut antara lain, yang pertama adalah norma agama. Lalu apa arti norma agama? Norma agama adalah peraturan hidup yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa guna menciptakan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Lalu apa sanksinya bagi orang yang melanggar norma agama? Pelanggaran terhadap norma agama menimbulkan dosa dan diancam hukuman dari Tuhan di akhirat nanti. Sedangkan yang mematuhi akan mendapatkan pahala. Contoh dari norma agama adalah jangan menyakiti sesama manusia. Kemudian beribadahlah sesuai dengan ajaran agama. Kita lanjutkan, norma yang kedua adalah norma kesusilaan. Apa arti norma kesusilaan? Nah, anak-anak, norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang dianggap sebagai suara hati sanubari manusia. Nah, norma ini juga merupakan aturan hidup tentang perilaku yang baik dan buruk. Aturan hidup ini berupa bisikan kalbu atau suara batin yang diakui dan disadari oleh setiap orang sebagai pedoman dalam berperilaku. Pedoman berperilaku ini dilakukan berdasarkan kebenaran dan keadilan. Nah, anak-anak, oleh karena itu kita harus menaati norma kesusilaan. Lalu apa sanksinya bagi orang yang melanggar norma kesusilaan? Pelanggaran terhadap norma kesusilaan ini akan mendapatkan sanksi berupa sanksi sosial, seperti
cibiran atau cemoohan masyarakat sampai diasingkan dari lingkungan masyarakat. Contoh dari norma kesusilaan adalah tolong-menolong bila ada kesusahan, kemudian melindungi orang yang tertindas. Norma selanjutnya adalah norma kesopanan. Apa arti norma kesopanan? Norma kesopanan bersumber dari keyakinan masyarakat yang bersangkutan. Jadi arti norma kesopanan adalah merupakan peraturan hidup yang timbul dari pergaulan-pergaulan segolongan masyarakat. Lalu apa sanksinya terhadap orang yang melanggar norma kesopanan? Sanksinya adalah apabila seseorang dalam bersikap di dalam pergaulan masyarakat tidak menghiraukan tata krama atau norma sopan santun, maka ia akan memperoleh sanksi berupa celaan, cemoohan, ditertawakan, dan sampai-sampai bisa diasingkan dari pergaulan hidup. Contoh dari norma kesopanan adalah mengucapkan salam ketika bertemu dengan orang-orang yang lebih tua, menggunakan bahasa yang sopan ketika berbicara, dan banyak lagi contoh yang lainnya. Norma yang selanjutnya adalah norma hukum. Arti norma hukum adalah peraturan hidup mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi negara serta bersifat mengikat dan memaksa. Lalu apa sanksi bagi orang yang melanggar norma hukum? Sanksi bagi orang yang melanggar norma hukum adalah akan mendapatkan sanksi berupa hukuman seperti denda atau penjara. Contoh norma hukum adalah membayar pajak. Contoh lagi, tidak melanggar rambu-rambu lalu lintas. Ayo, kalian pernah nggak melanggar rambu-rambu lalu lintas di jalan raya? Setelah kalian mempelajari materi hari ini, tentunya kalian tidak akan melanggar norma-norma yang saya sebutkan tadi. Anak-anak, demikianlah penjelasan saya hari ini tentang norma. Sebagai bahan evaluasi, anak-anak saya berikan tugas. Jelaskan pengertian norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Masing-masing norma berikan contohnya 2 saja. Tugas ini kalian tulis di buku tulis, kemudian beri nama di pojok kiri atas lembar jawaban kalian. Kemudian kirim ke WA saya. Oke, selamat mengerjakan. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.